Entah kenapa ketika menonton episode kali ini, gue udah merasa ilfeel dengan cara percakapan mereka yang berasa gandeng gitu. Pas nyebut atau saat manggil nama Hajime, ya sekali ngomong langsung 3 orang. Dikit-dikit Hajime, kena serangan dikit Hajime. Jadi nggak fokus gue nontonnya, yang bikin suasana jadi aneh. Tapi terlepas dari itu, akhirnya ya kita bisa mengetahui siapa yang menyerang Hajime secara dadakan di episode lalu. Tentu si Hajime tidak meninggal di sini. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Arifureta Shokugyo Desakai Saikyo season kedua episode ketiga. Di dalam episode ini, sebenarnya kita akhirnya sudah memasuki cerita utama atau drama utama yang menjadi inti sari cerita yang menjadi pusat di season 2 ini, kelihatannya ya. Seperti musuh dari pasukan Raja Iblis dan musuh dari kerajaan atau kekaisaran yang memanggil Hajime ke dunia itu, terlebih ada seseorang yang dari belakang manipulasi pikiran orang-orang di kerajaan itu, dan tentu saja teman-teman Hajime juga dengan skill yang mereka punya. Dan sepertinya itu juga skill dari perempuan yang jadi teman kelasnya si Hajime juga nih. Jadi ada hal yang mencurigakan dari orang yang berbicara dengan teman cowoknya itu yang berebut merah. Masuk ke pembahasannya, di awal episode di sini kita bisa melihat siapa yang berhasil menyerang Hajime dengan serangan dadakan di sini ya, yaitu adalah anak buah dari pasukan iblis yang terlihat sudah bersembunyi dengan para naga putih yang memang cuma naga biasa ya, berbeda dari si Tio yang manusia naga. Di sini ternyata cahaya putih yang menyerang Hajime itu adalah semburan laser dari mulut naga yang ditunggangi oleh sang iblis. Tetapi kan untung saja si Hajime ini berhasil menahan serangan yang cukup besar dari lawannya. Walau bisa bertahan, tubuh Hajime di sini terlihat sudah tidak kuat dan mengalami luka yang cukup serius. Hajime bisa menahan serangan besar seperti itu juga tentunya kan karena kekuatan yang dia dapatkan dari labirin, dan tentu saja dari skill yang dia dapatkan dari para monster yang dulu sering dia makan pada saat terjebak di labirin tua. Setelah Hajime diselamatkan oleh Yue, di sini Hajime dan kelompoknya langsung disamperin oleh sang iblis yang langsung berbicara kepada mereka mengenai tujuannya ke labirin. Selain untuk mendapatkan kekuatan, mereka juga akan berencana untuk menghabisi Hajime dengan kawan-kawannya agar tidak menjadi ancaman bagi iblis di masa depan nantinya. Wajar dong ya, karena kan temannya aja udah mati satu. Itu pun kekuatan si iblisnya lumayan gede dan bisa dikalahin sama mereka. Makanya pada hati-hati nih ketika ketemu dengan Hajime di sini. Di sini sang iblis yang sudah diprovokasi oleh Hajime adalah langsung menyebutkan nama yang bernama Frit Bakwa. Dan menurut informasinya, dia ini adalah Supreme Commander dari pasukan kerajaan iblis, di mana dia ini bisa kelihatannya nanti akan menjadi musuh terakhir si Hajime kayaknya. Soalnya dari informasi yang gue dapet, dia nanti memasuki ranah suci ketika menggunakan kekuatan apa gitu, dan rambut dan badannya itu ikutan berubah menjadi putih dan memiliki sayap. Ya itu dia, jangan-jangan itu tuh yang kita lihat di episode 1 kan, yang ternyata badan dia ini jangan-jangan nantinya berubah menjadi sebuah malaikat gitu, atau utusan dewa sesungguhnya. Si Frit ini juga dalam cerita di sini sudah menyombongkan dirinya karena sudah menjadi utusan dewa, karena sudah berhasil memiliki kekuatan dari sihir kuno, di mana para dewa langsung saja mengundang dirinya menjadi utusan dewa dan memiliki tugas untuk menghabisi orang-orang kafir, yaitu orang-orang seperti Hajime, dan dia akan memberikan segalanya kepada dewa yang sudah dia sembah. Udah kayak budak dewa gitu sih ya di dunia fantasi si Hajime ini. Bukan berarti ini ajaran sesat juga ya, karena kan kita harus bisa melihat keadaan situasi dari cara pandang dia ini juga supaya lebih ngerti nih yang dimaksud sesat itu siapa gitu. Tapi emang di dunia fantasi si Hajime ini kan dewanya juga nggak beres semua gitu kelihatannya kan. Lalu dalam pertarungannya di sini kan kita langsung saja bisa melihat kekuatan sihir kuno yang dimiliki oleh Frit sendiri adalah sihir teleportasi kelihatannya. Tapi yang bikin anehnya itu malahan pas mau dipakai dia melafalkan mantra dulu. Nggak kayak Hajime yang langsung saja pakai sihir kunonya langsung instant enchant gitu. Cukup ribet gitu ya pas dilihat, padahal cuman sihir teleportasi doang. Tetapi walau begitu, sihir ini cukup berguna lah ya untuk melakukan serangan dadakan yang langsung dilancarkan oleh Frit dari belakang tubuh Hajime, di mana dia langsung menyeburkan semburan laser dari naga yang dia tunggangi untuk menyerang Hajime. Untung saja karena si Hajime sudah diperingatkan di sini, untungnya dia masih bisa menahan serangan laser atau semburannya dengan senjata yang sedang dia pakai sebagai tameng. Dan pada saat adegan ini juga cukup annoying sebenarnya, ketika si Hajime ini lagi terkena serangan, si cewek-cewek di sekitarnya cuma manggil nama Hajime dengan cara beriringan, udah kayak lagi nyanyi di tamasya piknik gitu. Jadi agak annoying gitu pada saat dengernya. Ya meskipun agak sedikit annoying, tapi kita bisa melihat sebuah flashback dari Tio di mana di masa lalunya, di mana dia sedang di masa terpuruk ketika bersama dengan ayahnya, akhirnya dia bisa membulatkan tekadnya sebagai manusia naga. Ditambah keadaan Hajime yang langsung saja menggunakan sihir kunonya untuk melawan sang iblis yang menyerang dengan crossbeam. Ya, senjata original Hajime dicampur dengan sihir kuno, ya bisa dibilang begitu. Terlebih di selang-selang pertarungan Hajime yang sudah mulai maju mendekati si iblis dengan bantuan oleh Tio yang sudah berubah menjadi bentuk naganya untuk melawan naga dari sang iblisnya juga. Jadi supaya seimbang gitu pertarungannya.
Akibat pertarungan antara si Tio dengan si naga putih di sini menyisakan kesempatan pada Hajime yang langsung saja menyerang iblis yang ingin meratakan tempat gunung berapi dengan sihirnya. Namun untungnya kan berhasil dihalau oleh Hajime dan dia pun terkena serangan walau tidak banyak sih kelihatannya, atau tidak parah lah serangan dari Hajime ini. Walau begitu, serangan Hajime ini tidak begitu fatal dan membuat si iblis melancarkan serangan kedua atau rencana keduanya, yaitu dengan membuat gunung berapinya meletus tapi tidak keluar dari gunungnya karena si iblis sudah menutup pintu keluar gunung dari atas dan berupaya untuk menyebak Hajime dengan yang lain agar meninggal akibat tertelan lava yang mulai naik ke atas itu. Tentu saja Hajime kan tidak sebodoh itu ya. Dia akhirnya meminta bantuan Tio untuk naik ke atas dan menjaga kelompoknya yang ada di kota, yaitu si Kaori dengan Miu ya. Kalian membawa senjata spesial Hajime ke atas. Di sini si Tio ada merasa tidak dihargai karena dikira Hajime tidak butuh dia lagi. Namun bukan begitu ya. Karena si Hajime ini sudah mau dapat sihir kunonya cepat-cepat supaya bisa kabur dari situ dan mencoba mengirimi Tio agar bisa melindungi Kaori dengan Miu nantinya. Idenya cukup cemerlang, tapi udah kayak bom waktu gitu kan. Gunung berapi ini kan bisa kapan aja meletus, udah kayak balon terkena sinar matahari. Pada saat Tio sudah mencoba keluar pun dia diserang habis-habisan oleh pasukan naga yang sudah keluar terlebih dahulu sebelumnya. Dimana untungnya Tio ini memiliki kekebalan tubuh yang cukup besar ya, karena ada informasi baru mengenai skill yang dimiliki Tio ini. Dikarenakan si Hajime juga, Tio ini kan berhasil mengembangkan sebuah skill untuk ketika dia menerima serangan, statusnya akan semakin meningkat. Ya seperti yang kalian tahu ya, udah kayak tanker gitu skillnya, yang membuat si Tio ini jadi kayak masok gitu ya. Dan untungnya saja si Tio ini berhasil keluar dari gunung berapinya dan memulai serangan balik dengan senjata crossfire milik Hajime dan meledakkan senjatanya pas di depan pasukan naga putihnya. Dan tentu saja pas banget ini di depan mukanya si Frit Bakwanya. Namun dia ini belum meninggal ya kelihatannya, karena kelihatan kalau dia itu terpental ke awan badai yang ada di sekitaran gunungnya. Jadi kemungkinan besar kita akan bisa bertemu lagi nih dengan dia di episode barunya nanti. Lalu masuk ke bagian akhir atau ending dari episode ini yang menjadi sebuah pertanyaan penting dan mungkin bagian penting dari siapa saja musuh Hajime di season kali ini. Karena kita bisa melihat langsung kembali keadaan yang terjadi di kerajaan di mana si Tuan Putri ada menemui temannya Hajime setelah bertemu dengan ayahnya yang terlihat kayak mayat hidup gitu ya. Apalagi pasukannya yang terlihat gelap matanya seperti sedang dalam kendali seseorang atau orang lain. Ditambah gereja di dunia sana yang sudah mencap Hajime sebagai orang kafir dan harus dimusnahkan. Jadi sudah pas nih ya, musuh Hajime sudah mulai kelihatan dari kiri dan kanan, lalu dari atas dan bawah. Dari segala arah lah ya jadinya. Ditambah lagi musuhnya muncul lagi ketika teman Hajime yang berambut merah itu didatengin sama seorang perempuan yang ternyata menjadi biang kerok yang menjadi sumbu utama yang membunuh Hajime sebenarnya. Dimana gue ada menduga sih dia ini kan suara cewek. Jadi gue pikir ini suara cewek yang berambut pendek dan pakai kacamata yang kelihatan suka sama si pahlawan dan ingin merebut pahlawan untuk dirinya aja. Seperti yang sudah kita lihat di episode 1 di season 2 kali ini, dimana saat pahlawan sedang depresi ada cewek yang melihat ke arahnya dengan tatapan simpati. Padahal kan gak pernah ngomong kan dia ini. Dan tiba-tiba difokusin di season 2-nya. Jadi itu ya tanda-tanda musuhnya kalau menurut gua. Karena hal ini juga gua ada berpikir kalau cewek ini memiliki kekuatan manipulasi pikiran yang membuat raja dan pihak gereja dimanipulasi sama dia untuk mengejar Hajime juga dan menghabisi Kaori nantinya. Kelihatannya gitu ya. Tapi ya itu hanya dugaan saya aja, di mana Highland saya bekerja untuk menyatukan segala tanda-tanda dan informasi yang sudah didapatkan dari season 1 dan season 2-nya yang sudah kita tonton juga ya, gitu. Oke, itu aja pembahasan mengenai Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo season kedua episode ketiga. Jika kalian mau suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.